Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk memenuhi tugas mata kuliah pendahuluan fisika zat padat dengan anggota kelompok Perdawi dari Aries Kianto, Meli Mulia Rahmadani, Neneng Ginensa, dan Inetri Prasetya. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ida Royani, SSI, MSI. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan indeks Miller dan bagaimana menentukan indeks Miller tersebut. Yang kedua, cara menentukan indeks Miller dari bidang-bidang berikut. Yang ketiga, gambar suatu bidang yang indeks Millernya 234, 132, dan 245. Yang keempat, cara menuliskan jarak antar bidang untuk 7 sistem kristal. Yang kelima, simulasi komputer bagaimana terjadinya sinar X. Dan yang keenam, penurunan rumus dari hukum Bragg. Berikut penjelasannya. Gimana sih cara menentukan indeks Miller? Untuk menentukan nilai indeks Miller, kita memiliki 3 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan titik perpotongan bidang pada sumbu X, Y, dan Z. Setelah kita tahu titik perpotongannya, maka kita akan tahu juga nilai titik potong tersebut berapa. Setelah kita mengetahui nilainya, yang kedua kita harus menentukan nilai resiprok dari titik potong tersebut. Apa sih nilai resiprok? Nah, nilai resiprok itu adalah nilai kebalikan, sehingga kita akan mencari nilai kebalikan dari titik potong yang telah kita dapatkan tadi. Dan langkah yang terakhir yaitu pembulatan nilai resiprok tersebut. Soal kedua yaitu menentukan indeks Miller untuk bidang berikut yang telah diarsir. Kita ibaratkan, nah ini gambar yang pertama. Kita ibaratkan kubus ABCDEFGH ini berada pada bidang X, Y, dan Z. Bidang yang telah diarsir itu yaitu bidang ABFE. Nah, bidang ABFE ini berada pada sumbu X, Y, dan Z. Pada sumbu X itu berada pada titik potong di 1AX, pada sumbu Y itu ada di tak hingga AY, dan pada sumbu Z itu tak hingga AZ. Sehingga telah kita ketahui nilai titik potongnya. Lalu setelah kita ketahui nilai titik potongnya, kita akan menentukan nilai resiprok dari nilai titik potong tersebut, sehingga didapatkan nilai 1 per 1, 1 per tak hingga, dan 1 per tak hingga. Sehingga indeks bidang untuk ABFE adalah 1, 0, dan 0. Selanjutnya itu bidang ACGF, bisa dilihat sendiri. Lalu bidang ACH, itu nilai indeksnya yaitu 111. Dan bidang DCGH itu nilai indeksnya adalah 100. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menggambar suatu bidang yang indeks Millernya 234, 132, dan 245. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan bahwa untuk menentukan orientasi sebuah kristal, maka digunakan notasi HKL. Sebagai contohnya di sini 2, 3, 4. Maka 2 itu sebagai H, 3 sebagai K, dan 4 sebagai L yang disebut sebagai indeks Miller. Dalam sebuah sel satuan, bidang-bidang sel satuan tersebut disebut sebagai indeks Miller. Lalu berikutnya itu adalah langkah yang mudah untuk memberikan indeks Miller dari suatu bidang. Yang pertama yaitu kita ambil titik asal atau titik nol dari suatu bidang. Bisa kita lihat dari gambar kubus yang ada di samping, di mana titik nolnya yaitu kita ambil di antara sumbu X, Y, dan Z. Yang kedua yaitu kita tentukan nilai intercept dari setiap aksis. 1 per H sebagai A atau sebagai nilai dari sumbu X, 1 per K sebagai nilai dari sumbu B atau sumbu Y, dan 1 per L sebagai nilai dari sumbu C atau sumbu Z dari titik asal atau titik nol. Sebagai contohnya yaitu jika interceptnya adalah 1 per 2A, 1 per 3B, dan 1 per 1C, maka indeks bidang tersebut adalah 2, 3, dan 1. Yang ketiga yaitu jika nilai interceptnya itu adalah tak hingga atau bidang paralel dengan aksis, maka indeksnya bernilai 0. Lalu yang berikutnya itu contoh suatu bidang yang indeks Millernya 2, 3, 4. Bisa dilihat
dari gambar kubus yang ada di samping, di mana titik yang ada di X itu nilai interceptnya 1/2. Untuk titik yang di sumbu Y itu nilai interceptnya 1/3, dan di sumbu Z yaitu 1/4. Berikutnya yaitu bidang dengan indeks Millernya 1, 3, dan 2. Bisa dilihat dari gambar kubus yang ada di samping dengan nilai interceptnya yaitu 1 di sumbu X, 1/3 di sumbu Y, dan 1/2 di sumbu Z atau sebagai nilai C. Lalu yaitu bidang dengan indeks Millernya 2, 4, dan 5. Bisa dilihat dari gambar kubusnya. Lalu berikutnya yaitu hubungan antara D, A, dan HKL. Bisa kita lihat di gambar bahwa ada rumus jarak antara dua bidang kristal, yaitu D HKL sama dengan A per akar A kuadrat ditambah K kuadrat ditambah L kuadrat. Di sini di mana D itu adalah jarak antara dua bidang kristal, dan nilai A itu adalah sisi dari kubus, sedangkan H, K, dan L itu adalah indeks Millernya. Lalu dari rumus D inilah maka akan didapatkan 7 sistem kristal. Nah, ini adalah jarak antar bidang untuk 7 sistem kristal. Bisa dilihat dari tabelnya, di mana 7 sistem kristal tersebut terdiri dari kubik, trigonal, heksagonal, tetragonal, ortorhombik, monoklinik, dan triklinik. Di sini juga ada parameter Kisi atau konstanta Kisi yang merujuk pada dimensi fisik sel satuan dalam Kisi suatu kristal. Nah, Kisi dalam 3 dimensi ini itu umumnya memiliki 3 konstanta Kisi yang disebut dengan A, B, dan C. Bisa dilihat dari tabel tersebut. Dan ya, itulah hasil penjelasan saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi bagaimana terjadinya sinar X. Jadi sinar X ini merupakan kebalikan dari efek fotolistrik. Selanjutnya itu pada sinar X ini saya ilustrasikan seperti gambar di sini. Jadi di sini terdapat katoda dan juga anoda, dan juga logam sebagai target. Jadi ketika elektron ditembakkan mengenai target atau logam, maka ia akan menghasilkan yang namanya sinar X. Nah, proses ini saya ilustrasikan lebih sederhana lagi seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi struktur atom yang elektronnya menempati orbitan tertentu, ketika ada elektron ditembakkan mengenai elektron pada orbital, maka elektron yang ditabrakkan ini akan berpindah pada lintasan atau orbitan yang ada di bawah. Ketika ini berpindah, ia akan memancarkan yang namanya gelombang elektromagnetik. Jadi ilustrasinya itu ada elektron, kemudian ditembakkan pada logam, sehingga ia akan menghasilkan sinar X. Nah, peristiwa sinar X itu diilustrasikan seperti ini. Jadi elektron ini akan mengenai elektron yang lain, sehingga elektron yang dikenai tadi, ia akan berpindah pada lintasan kulit yang lebih rendah, sehingga dia akan memancarkan energi. Nah, energi inilah yang dinamakan energi sinar X. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke nomor yang ke-6. Bisa dilihat teman-teman gambar pada persamaan di bawah ini. Dengan paling bawah akan menumbuk titik C, bisa dilihat titik C ya, tetapi dengan tambahan jarak AC plus
CB. Jadi terdapat AC dengan titik A sampai C terdapat sudut theta, dan dari sudut C ke B itu terdapat sudut theta. Karena jarak tempuh sinar atas sama dengan jarak yang ditunjukkan oleh batas ZA dan ZB. Jadi terbentuk sebuah gambar ya di bawah ini. Jarak tambah ini harus sama dengan sebuah integral atau penjumlahan dan dikalikan agar kedua fase sinar menjadi tetap sama, dan terbentuklah persamaan yang ke-1 sama dengan N sama dengan AC plus CB. Bisa dilihat teman-teman, ada sebuah segitiga dengan sudut theta dan dengan titik ZAC dengan persamaan sin sama dengan AC per ZC sama dengan AC per D. D sin theta sama dengan AC merupakan persamaan yang kedua. Dari gambar pertama dapat dilihat bahwa sudut atau titik AC sama dengan CB, maka persamaan 1 akan menjadi N sama dengan AC plus CB, N sama dengan 2AC menjadi persamaan ketiga, dan kemudian persamaan ketiga kita substitusikan ke persamaan yang kedua. D sin theta sama dengan AC, D sin theta sama dengan 1 per 2 N nu, 2D sin theta sama dengan N nu. Demikian didapatkan persamaan hukum Bragg atau kotak merah dengan D jarak antar bidang atau celah dengan satuan M, N sama dengan 1,2,3 dan seterusnya, dan menunjukkan orde pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sama dengan panjang gelombang atau M, sudut sinar datang atau sudut sinar pantul, atau hamburan atau difraksi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau ada sesuatu kekeliruan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.